di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami Tuhan, Engkau yang selalu ada buat kami melewati hari-hari dalam hidup kami. I
berlimpah dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami bawa kepadamu ya Tuhan. Mari Kau sucikan, kuduskan segenap hidup kami, agar kami memperoleh perkenanan daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kami ucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau selama ini Engkau masih bersama-sama dengan kami, untuk kami melewati hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau beracara dalam ibadah kami. Roh Kudus Engkau hadir bertata dan setiap ujian kami. Urapi kami para pelayan Tuhan, urapi kami dengan kuasa Tuhan. Juga urapi jemaat Tuhan yang saat ini hadir maupun yang ada di rumah. Ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau beri buat kami. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk lebih dalam di dalam hidup kami.
kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Haleluya Yesus.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dari anak-anak roh kita diberi kuasa untuk menaklukkan setiap lawan-lawan kita, setiap musuh kita. Bukan itu saja, kita diberikan kuasa untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah kita yang luar biasa. Kalau kita sebagai anak, sudah pasti kita akan diberikan yang lain, yang pantas untuk seorang anak. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, ada di pikiran, ada di setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita disebutnya anak. Pertanyaannya saudara, bersediakah kita jalan bersama Tuhan, jalani jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita? Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari suara hidup kita, biar hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam pikiran dan rencana Tuhan, berjalan di jalan yang Tuhan tentukan dengan goyah, dengan tidak pernah janji Tuhan, supaya setiap rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Di tanganmu
pagi hari ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Seberapa banyak kami umat-Mu kembali boleh berhimpun di rumah Tuhan, bersama-sama bersehati memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin pujian, penyembahan, dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan, boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni setiap kekurangan, kesalahan, dan dosa kami. Baru itu jiwa roh kami dengan kuasa darah yang kudus. Baik kami semua yang hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar alat saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Berbicaralah kepada kami, Tuhan Roh Kudus. Nyatakan isi hati dan kehendak-Mu pada pagi hari ini mau melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat bisa mengganggu, menghalang, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih firman-Mu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus limuti ruang ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Dalam kasih dalam kita menerima firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan
di dalam firman Tuhan. Kita baca yang pertama di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. 2, 3. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengulang baca. Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Saya mengambil sebagai tema pemberitaan firman Tuhan, yaitu bagian dari ayat ini tentunya, yaitu karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dalam bahasa Inggris kalimat ini dikatakan because man go to his long home. Ya. Sama artinya saudara-saudara. Bahasa Ibrani, ya, bayit olam, itu artinya pertama adalah memang eternal home atau rumah abadi. Kemudian everlasting home, rumah yang kekal, dan yang terakhir ini long home. Ya, long itu artinya sebenarnya panjang ya, tapi pengertiannya long home ini adalah rumah yang akan kita tempati untuk selama-lamanya, untuk jangka panjang, ya, selama-lamanya. Sudah ternyata, ya, satu saat mau tidak mau, senang ataupun tidak, siap ataupun belum siap, manusia akan pergi ke sana. Ya, perhatikan. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Berarti rumah tempat kediaman kita di dunia ini hanya sementara. Makanya kalau sudah membaca di dalam ayat penutup dari pasal 12 ini, pengkhotbah mengatakan semua sia-sia. Karena hidup ini ternyata fana. Artinya bersifat sementara dan bisa rusak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memasuki tahun baru 2021 dengan segala harapan, ya, dalam setiap pribadi, termasuk saudara dan saya, tapi kita harus menerima fakta kenyataan bahwa tahun ini, saudara, bulan yang pertama tahun ini
bangsa kita mengalami banyak masalah, bencana. Saudara-saudara, COVID-19 ini ya ternyata tidak menurun. Jumlah orang yang terpapar semakin naik. Kalau tidak salah yang terakhir kemarin itu per hari kemarin ya 14.824 orang kalau nggak salah. Ini rekor. Mungkin akan terpecahkan lagi, saudara-saudara. Angka kematian, ya mortality juga meningkat hampir 300 orang per hari. Disusul dengan jatuhnya pesawat 62 orang ya, meninggal. Saudara-saudara, saya mendengar kisah-kisah daripada keluarga, kawan-kawan dekat mereka tentang mereka yang menjadi korban. Pilu hati saya. Saya kadang-kadang tidak mampu untuk mendengarkan. Ada yang ya menjadi korban itu seorang ya yang masih muda, bekerja saudara sebagai kapten kapal dari Pontianak. Berangkat ke sana, istrinya ya dan anaknya yang masih balita ya, ditinggalkan. Ternyata ditinggal untuk selamanya. Ada yang ya satu ibu dan anak-anaknya, suaminya, kalau tidak salah bertugas di Angkatan Udara, tugas di Jakarta. Dia datang untuk bertemu. Akhirnya dari korban. Masih banyak lagi cerita yang ya sangat saudara-saudara nggak bisa kita ya merasakan sangat terharu. Ibu Pertiwi sedang berduka dan meneteskan air mata. Air mata belum kering sudah terjadi lagi, saudara-saudara. Longsor di Sumedang itu 40 orang lebih yang menjadi korban. Yang sudah ditemukan ya mungkin belum, ya sudah ada separuh lebih ya. Yang lain belum ditemukan. Sudah. Terjadi juga longsor di tempat-tempat yang lain. Terakhir di daerah Sulawesi Utara terjadi juga longsor. Banjir di mana-mana. Yang paling parah di Kalimantan Selatan. Ya. Saya pernah di Banjarmasin beberapa hari. Ya memang di situ daerahnya memang rawa-rawa, saudara-saudara. Ya. Karena curah hujannya begitu tinggi, ya, terus mengguyur, sungai meluap, banjir. Saudara, ada yang sampai 4 meter, 3 meter, ya, rumahnya sampai atap, ada yang 2 meter. Saudara-saudara, hampir separuh kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengalami musibah banjir. Saudara-saudara, disusul dengan gempa bumi yang ada di Majene, ya, Mamuju sekali, Sulawesi Barat. Saudara, gedung kantor gubernur di Mamuju sebagian ambruk. Dan yang lebih mengerikan adalah rumah sakit Mitra Manakara namanya. Itu lantai 7 sampai ini roboh. Banyak orang yang tertimbun. Dan satu di antaranya ditemukan adalah seorang bayi yang berada di inkubator. Berarti dia baru lahir, mungkin lahir prematur. Biasanya ditaruh di inkubator.
saudara, sangat memilukan. Ya, sekarang masih dicari, banyak yang orang masih ada di bawah reruntuhan puing-puing, saudara-saudara. Ya. Saya nggak tahan melihat. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, semuanya itu membuktikan bahwa ya manusia hidup di dalam dunia ini benar-benar fana, ya, sementara dan bisa rusak setiap saat. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 itu, kalau saudara nanti juga dibaca satu pasal itu, ya dijelaskan bagaimana kehidupan di dalam dunia ini semuanya ini satu saat akan berakhir. Di situ disebutkan rantai perak akan putus, ya, Rita akan hancur, ya, dan lain-lain sebagainya. Dalam ayat dan ya. Tapi saya khusus ingin menjelaskan ayat ini, ya. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliling di jalan. Nah, saudara, cepat atau lambat, ya, menjalani kehidupan ini, kita akhirnya akan sampai kepada suatu keadaan seperti yang digambarkan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 5 itu. Juga orang menjadi takut tinggi, ya. Saudara-saudara, kalau orang berada di satu ketinggian, ya, saudara mungkin pernah mendaki gunung atau berada di suatu bangunan yang tinggi, nah, lihat ke bawah, kadang-kadang ada rasa takut, ya. Saudara-saudara, maksudnya ada satu saat manusia itu dihinggapi oleh rasa ketakutan karena dia harus meninggalkan dunia. Saudara-saudara, ya, selanjutnya, ya, dikatakan dan ketakutan ada di jalan. Saudara, setiap saat mara bahaya bisa datang dalam kehidupan manusia, dari manapun itu datangnya. Saudara, sering terjadi rumah di pinggir jalan, warung di pinggir jalan, saudara-saudara, tiba-tiba ditumpuk. Yang baru saya lihat itu orang sedang jualan miso atau apa itu, saudara, ya, pakai gerobak. Jadi memang di pinggir jalan, ya, di depan, ya, pertokoan, sedang ada yang beli, ya, dia mempersiapkan, atau dari belakang tuh meninggal. Saudara-saudara, ada ketakutan, ya, di jalan, ya. Pohon badam berbunga, apa saudara maksudnya? Pohon badam ini adalah sejenis pohon buah-buahan yang ada di sana. Dan pohon ini kalau dia mengeluarkan bunga, itu bunganya itu warnanya putih, saudara-saudara. Jadi kalau sedang berbunga, maka yang terlihat putih semua pohon itu. Ini bicara tentang orang kalau sudah tua, rambutnya jadi apa, saudara? Putih. Ya, beruban pertama, lama-lama putih. Ya, lama-lama, saudara-saudara, seluruhnya putih. Saudara-saudara,
berbicara tentang usia yang sudah lanjut, ya, usia yang semakin ya banyak. Saudara-saudara, saya teringat satu nyanyian di dalam bahasa Inggris yang belakangnya itu ya kalimatnya when the old man die. Ketika manusia itu menjadi tua, akhirnya dia akan mati. Apapun saudara-saudara keberadaan orang itu, betapa hebat kuatnya orang itu, when the old man die. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Ya. Saudara, belalang ini binatang yang lincah, bisa melompat dengan cepat dan terbang, walaupun tidak bisa terbang tinggi. Tapi satu saat dia akan menyeret dengan susah payah diri. Ingat saudara-saudara, betapapun kuat sehatnya kita, satu saat kita akan mengalami ini. Belalang menyeret diri dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Saudara-saudara, masih makan apapun yang enak-enak, yang pesat, yang nikmat, udah nggak ada nafsu makan lagi. Saudara, nah ini karena manusia pergi ke rumahnya yang dekat dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Jadi ayat ini menggambarkan ya bagaimana perjalanan hidup manusia itu akhirnya seperti itu. Tapi ini adalah termasuk perjalanan yang normal, saudara-saudara. Banyak yang tak normal. Artinya ya mengalami kematian di usia yang masih relatif muda. Saudara-saudara, kita banyak mendengar, melihat saudara-saudara. Ya. Bahkan tadi kan saya sudah katakan masih ada bayi di inkubator yang tertimpa. Itu bagaimana? Ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Belanda, ya. Itu yang dia punya anak waktu itu kemudian lahir meninggal. Saudara, bahkan sampai 2 kali mengalami itu. Ibu ini ya susah ya, melahirkan, lahir saudara, tapi kemudian meninggal. Dia susah, menangis terus, dia berdoa, suaminya berusaha menghibur dia ya. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan memberikan dia penglihatan, vision. Ditunjukkan oleh Tuhan anaknya. Anaknya ternyata ya kan meninggal masih baby kan ya, tapi anaknya sudah main-main saudara-saudara di suatu taman yang sangat indah. Tuhan berkata, ini anak. Saudara, saya kemarin juga ngobrol-ngobrol sama istri saya, dan dia juga berkata, ya waktu adiknya ya yang laki ya, dipanggil oleh Tuhan ya Surabaya waktu itu. Waktu itu Bapak Pendeta Paulus ini masih belum menjadi hamba Tuhan ya. Susah benar, karena kan anaknya perempuan ya, sampai berapa 4 kalau nggak salah ya. Dia ingin dapat anak lagi 1 remaja ya, apa ya, masih anak-anak sebenarnya, dipanggil Tuhan terus berapa sampai
seperti orang bagaimana dia baca, ya. Tapi saya mendengar kesaksian bahwa akhirnya Tuhan juga memberikan dia mimpi. Tunjukkan, ini anakmu, tak usah susah. Ikut aku, ya. Saudara-saudara, banyak ya orang kadang-kadang kehilangan keluarganya yang saudara-saudara rasanya berat. Rasanya saudara-saudara tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat saudara-saudara, ya, bahwa sesungguhnya ya Tuhan itu ya memang sudah menetapkan bahwa manusia ini memang satu kali kelak harus meninggalkan dunia ini, tempat tinggal yang sementara ini, untuk pulang ke rumahnya yang kekal. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengalami hidup yang kekal, tidak untuk mengalami kematian. Awalnya Adam diciptakan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan, nggak bisa mati mestinya. Tapi karena jatuh dalam dosa inilah yang merusak, ya, kemuliaan Allah hilang, sehingga manusia akhirnya harus mengalami kematian karena upah dosa itu adalah maut. Kata firman dalam Roma pasal 3 ayat 23 kalau tidak salah. Upah dosa itu maut. Saudara, itu sebabnya ya kita harus ya memiliki satu pemahaman yang benar, ya, memiliki satu pemahaman yang tepat mengenai kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya. Mari kita akan masuk dalam poin yang pertama. Kemana manusia itu akan pergi sesudah mengalami kematian? Nah, ini pertanyaan besar yang menghantui ya umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Kita baca dalam Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Dapat saya bacakan Daniel pasal 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, tidur dalam debu tanah ini artinya mengalami kematian, ya, akan bangun, dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Saudara, kalau seseorang dipanggil pulang oleh Tuhan, kemana? Ya ke rumahnya yang kekal, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, rumah yang kekal, ya, di mana saudara-saudara hanya ada dua tempat, dua-duanya kekal, tapi ada dua, satu untuk mendapat hidup yang kekal, yang satunya mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh, ya. Nah, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kemana kita, ya, di antara dua ini, saudara-saudara? Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1.
Sudah dapat? Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya tubuh kita, ya, kita mengalami kematian, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kabar baiknya, ya, ada jaminan kita untuk masuk dalam, ya, satu tempat kediaman di surga, satu tempat yang kekal. Ya. Jadi surga, saudara-saudara, yang akan saudara masuki. Di mana saudara-saudara di sana dikatakan tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi ratap tangis penderitaan yang seperti hari-hari ini kita dengar, kita saksikan. Saudara, Jawa Timur, tempat asal saya juga nggak ketinggalan. Ya, kemarin terjadi, ya, erupsi yang sangat luar biasa Gunung Semeru. Gunung Merapi di Jawa Tengah juga terus, saudara-saudara. Saya panggil istri saya juga, lihat, wah, ngeri, saudara-saudara. Ya, dengan bunyi gemuruh yang sangat hebat, terus, ya, mengeluarkan, saudara-saudara, awan panas, hujan debu, ya, dan apa itu batu-batu yang besar turun, saudara-saudara, dengan suara yang menggelegar. Lampu tidak ketinggalan juga, lampu kemarin sudah terjadi gempa, ya, dengan kekuatan magnitudo 5,4 di pantai barat Lampung, ya, di Liwasa, saudara-saudara. Kita harus, ya, mewaspadai keadaan sekarang ini, ya, bahwa, ya, apa yang dituliskan oleh Tuhan di dalam firman-Nya itu sedang digenapi. Tuhan sudah sangat rindu untuk berkumpul dengan manusia ciptaan, ya, sehingga saudara-saudara, ya, kita harus selalu siap sedia, ya, untuk satu saat kita bersama-sama dengan Tuhan, ya. Poin yang kedua, kita akan lihat bagaimana rumah yang kekal itu, ya, yang akan saudara dan saya diami itu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, atau sampai 3 saya bacakan, ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Nah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah,
Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, ya, jangan susah, ya. Pada pagi hari ini juga kepada kita, anak-anaknya, orang-orang percaya, ya, melihat dunia yang bergelora ini, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, percayalah kepadaku, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, ya. Kalau saya menjalani hidup ini dengan enteng saja, saudara-saudara, ya, karena saya sudah pernah katakan, kawan-kawan saya di sekolah dulu banyak yang sudah nggak ada, panggil Tuhan, dan dekat saya semua, seangkatan di sekolah kita juga udah dipanggil Tuhan, ya. Saudara-saudara, bagi saya, ya, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan, kita harus mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena itulah saudara-saudara, seperti bahan material yang kita kirim untuk dibangunkan rumah kita. Ini hanya satu gambaran. Artinya saudara, rumah yang kekal yang akan saudara diami di sana, bagaimana kemegahannya, keindahannya, itu tergantung dari